Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami meminta pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa, yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus melampaui apa yang bisa kami pikirkan, kami rencanakan. Bahkan ketika kami masih berdosa, ketika kami masih lemah, ketika kami masih menjadi seteru Allah, Engkau sudah mengasihi kami. Kami bersyukur. Dan biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kuatnya kasih-Mu itu mendorong kami untuk membuka telinga, membuka hati pikiran kami kepada firman kebenaran-Mu, kepada firman kasih-Mu, agar firman-Mu itu, firman yang hidup itu, boleh menghidupkan kami, semakin hidup di dalam kehidupan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kami semua. Ajar kami pada pagi hari ini Tuhan, agar kami memahami bagaimana kami bisa hidup sebagai garam dan terang dunia, sehingga setiap orang yang melihat kami boleh memuliakan Engkau. Kami datang Tuhan, berfirman-Lah, kami ini murid-murid-Mu. Beri kami hati dan pikiran yang terus mau menjadi seperti Engkau. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus bersama kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita, bacaan yang sudah ditetapkan untuk menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini adalah dari surat yang pertama Rasul Petrus pasal 2 ayat 11 dan 12. Mari kita membacanya bersama-sama, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya beberapa waktu yang lalu mencari berita tentang seorang anak Tuhan, mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Saya pikir kita kenal semua ya pada beliau. Mungkin bukan kenal, tahu ya kepada beliau. Yang maaf saja mengatakan bahwa mencuri uang bantuan sosial ya, COVID-19 ya, bantuan sosial Corona kepada orang-orang yang kurang mampu. Dan berita ini mengagetkan saya, karena pertama beliau adalah anak Tuhan. Statusnya membuat saya kaget dan terus bertanya di dalam hati, terus terang mengapa? Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, kebetulan beliau adalah public figure ya. Sebenarnya pertanyaan itu bisa ditanyakan kepada setiap orang percaya yang terus jatuh di dalam dosa sebenarnya. Yang membuat hal kedua yang membuat saya terus bertanya mengapa itu adalah karena yang dia korupsi itu sebenarnya bantuan sosial untuk orang lemah ya. Nah ini tega sekali dan buat saya ini satu kejahatan besar ya. Kalau mengingat teologi kita, mengingat dasar iman kita bahwa ketika kita masih seteru Allah, Allah sudah mengasihi kita dan menyelamatkan kita, seharusnya kita berlaku yang sama kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan kalau kita bisa melihat, ya bisa baca ya, di situ ada berita yang mengatakan beliau kemudian playing victim belakangan ya, itu yang menjadi santer berita belakangan. Playing victim, minta dibebaskan, ya, seakan-akan nggak tahu diri, seakan-akan apa ya, saya nggak tahu bagaimana mengatakannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini adalah kasus besar yang dilakukan oleh orang besar yang mengaku percaya kepada Allah yang besar. Ya. Identitasnya yang besar,
sangat kontras dengan kejahatannya yang besar. Ya. Seharusnya identitas yang besar sebagai anak Bapa, Tuhan yang besar, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, memuliakan Allah yang besar itu. Tapi sebaliknya, beliau menjadi wakil dari banyak orang yang mengaku dirinya percaya, justru melakukan perbuatan-perbuatan besar, iblis, ya, punyanya iblis. Nah, pertanyaannya mengapa? Ya, ini yang menjadi, saya pikir yang mau saya bawa kita semua pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, mengapa? Ya, mengapa banyak orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus masih sering jatuh di dalam berbagai dosa, terus memiliki pola kebiasaan cara hidup yang menyimpang dari statusnya sebagai anak Tuhan. Mengapa? Ya. Masalah apa sebenarnya yang terjadi dalam pembentukan moralitas orang percaya? Apa yang terjadi? Mengapa? Ada masalah apa sebenarnya sehingga orang-orang percaya itu seakan-akan lemah, ya. Seakan-akan kuasa kebangkitan Kristus itu tidak terlihat, tidak nampak dalam kehidupannya. Hal pertama yang mau saya soroti adalah masalah identitas. Sesuai dengan bacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Tulisan Pak Petrus pada pagi hari ini mengatakan bahwa kita adalah perantau, ya, orang asing. Ya. Dan asumsi saya atau pemikiran saya, kita orang Kristen gagal memiliki cara hidup beretika sesuai dengan imannya, karena mereka tidak memahami identitas mereka ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, identitas adalah kata yang sangat besar sebenarnya. Ruang lingkup cakupannya itu sangat besar. Tetapi kalau mau diringkas, sebenarnya identitas itu berbicara tentang siapa aku, siapa saya. Ya, pertanyaannya siapakah saya? Itu pertanyaan mengenai identitas. Jawabannya bisa luas sekali, ya. Makanya identitas itu melingkupi banyak hal. Jawabannya bisa berkata, misalnya kita bertanya, siapa aku? Aku ini seorang dokter. Ya, aku orang Flores. Ya, aku orang Kristen, dan masih banyak lagi informasi tentang diri kita, ya, tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Dan semuanya itu benar, mengatakan siapa kita sebenarnya. Semuanya itu adalah bagian dari identitas kita, bagian dari siapa aku gitu ya. Dan implikasinya adalah jika saya katakan saya seorang dokter misalnya, maka orang yang mendengar itu akan berharap saya memiliki cara hidup tertentu yang dokter gitu ya. Ya mungkin ketika kita bilang saya orang dokter, yang diharapkan orang melihat kita adalah kita hidup bersih, ya, tutur kata kita sopan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau saya katakan saya orang Flores, mungkin yang diharapkan dari orang Flores itu adalah misalnya fisik tertentu misalnya, ya, ya, ada stereotipnya. Atau mungkin logat pemilihan kata tertentu, misalnya orang Flores harus berkata misalnya, kau sudah makan kah? Ya, artinya udah makan belum gitu ya. Kamu pergi mana? Ya, mau pergi mana? Hal-hal semacam itu menjadi apa? Tanda-tanda, oh iya saya mengerti kamu memang dari timur misalnya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, setiap kali saya menjelaskan siapa diri saya, ada tanda tertentu yang perlu saya perlihatkan, perilaku atau tutur kata tertentu yang perlu dilihat oleh orang. Identitas akhirnya Bapak Ibu yang terkasih bermuara pada apa yang saya lakukan, cara hidup saya, ya, tutur kata saya. Ya, dan itulah sebenarnya kalau kita melihat dari kata identitas sendiri dalam bahasa Latin memang berbicara mengenai hidupmu itu seperti apa sebenarnya. Nah, demikian juga Rasul Petrus pada pagi hari ini, ya, mendasarkan nasihatnya kepada jemaat pada waktu itu yang memang dalam penderitaan untuk memiliki cara hidup yang baik. Dan itu didasarkan pada apa? Identitas mereka di dalam Kristus sebagai pendatang dan perantau di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya ini lahir dan dibesarkan di sebuah kampung di Pulau Flores, NTT, ya.
kurang lebih 16 kilo dari ibu kota kabupaten. Mungkin orang lebih kenal nama itu ya. Ruteng, kota Ruteng, 16 kilo dari Ruteng saya lahir di sana. Dan sampai kelas 6 SD saya tinggal di kampung halaman saya di mana saya lahir, lalu saya pindah ke tempat lain waktu saya sekolah SMA, SMP, SMA saya pindah kurang lebih 100 km dari kampung saya itu dan bersekolah di sana. Lalu kemudian setelah saya lulus SMA, saya melanjutkan kuliah ke Surabaya, ya kita tahu Surabaya Jawa Timur. Lalu KKN, kuliah kerja nyata ke Bali, Nusa Dua selama kurang lebih 6 bulan. Lalu saya kemudian merantau ke Korea Selatan, bekerja, lalu kemudian menjadi hamba Tuhan, lalu kembali sekarang ke Indonesia dan tinggal di Jakarta. Mengapa saya menceritakan ini? Ini adalah kegiatan seorang perantau, ya. Seorang asing, pindah. Yang mau saya katakan bahwa saya merasakan bagaimana hidup menjadi seorang perantau, menjadi orang asing. Dan pada awalnya, bahkan ketika saya berada di kampung halaman saya, karena bentuk fisik saya merasa itu bukan tempat saya, karena ada penolakan, bullying. Ya. Ketika saya di Surabaya, kemudian saya mengalami kejahatan, saya merasa nggak nyaman di negara ini. Mungkin itu menjadi dasar saya kemudian keluar negeri. Tetapi justru ketika saya di Korea Selatan, saya kemudian diyakinkan bahwa saya ini orang Indonesia sebenarnya. Dan kecintaan saya kepada Indonesia terus bertambah dan naik. Dan menjadi satu keyakinan saya ini orang Indonesia. Apapun yang terjadi ya sebenarnya. Nah ini pertanyaan identitas juga sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih. Ya sebagai seorang perantau akhirnya ketika saya berada di negeri orang saya tahu. Saya ini sebenarnya orang Indonesia. Gitu. Ya. Nah inilah pengalaman sebenarnya yang sangat menolong saya dalam memahami status iman, status saya sebagai orang Kristen yang disebut sebagai perantau dan orang asing di dunia ini. Sebagai pendatang dan perantau, Alkitab mengatakan kepada kita, ya banyak sekali di dalam Alkitab diceritakan atau menggambarkan sebagai kita orang percaya adalah perantau dan pendatang. Nah oleh karena itu kita tidak bisa menetap, ya dan hidup tinggal di dalam dunia ini. Enggak, kita harus memiliki pemahaman itu, kepercayaan itu bahwa kita hidup di dunia ini bukan menetap, bukan selama-lamanya. Hidup dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu yang terkasih. Dan Alkitab sering mengungkapkan dengan istilah hidup itu seperti uap, ya, yang sebentar saja ada lalu hilang, atau hidup itu seperti bunga yang sebentar bertumbuh atau mekar lalu segera layu, ya, dan masih banyak istilah lain. Hidup itu seperti angin dan lain sebagainya. Dan Petrus berkata bahwa kita hanya menumpang di dalam dunia ini. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Alkitab mau Bapak Ibu yang terkasih supaya kita yakin bahwa hidup di dunia ini pendek dan penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan. Dan pandangan ini bukanlah pandangan yang optimis tentu saja. Ya, ini satu pandangan yang pesimis. Tetapi itu realitas sebenarnya. Dalam hidup kita ini itu realitas bahwa kita melihat dunia ini dengan segala pesimisme kita. Gitu. Contoh yang paling terakhir ya pandemi ini sebenarnya. Ya, merenggut begitu banyak jiwa. Ya, yang kemudian meninggalkan banyak anak, kehilangan orang tua menjadi yatim piatu. Banyak mengalami orang-orang yang banyak kejatuhan ekonomi, maksudnya kesulitan ekonomi oleh karena keadaan ini. Dan kita masih belum tahu sampai kapan selesainya. Dan kalau kita hanya memandang kepada apa yang terjadi, ya nggak ada harapan. Ya. Selain itu, Bapak Ibu yang terkasih, memandang hidup kita sendiri, hidup tubuh fisik kita, ya, yang terus semakin bertambah umur, semakin kurang kuat kita. Ya. Umur semakin banyak, tapi fisik semakin turun. Dan semakin menyusut, seiring dengan semakin menyusutnya fisik kita, semakin banyak tanggung jawab yang harus kita emban, bener gak? Iya kan? Waktu kita masih kecil, masih muda, tenaga kuat, fisik kuat, mungkin gak ada tanggung jawab karena kita masih bergantung sama orang tua. Tetapi ketika kita sudah semakin tua dan fisik semakin rendah, tanggung jawabnya semakin besar. Dan ini sebenarnya membuat kita kemudian berpikir
dan mengerti bahwa apa yang kita idam-idamkan, harapan, mimpi-mimpi kita itu tidak bisa kita dapatkan semuanya di dalam dunia ini karena emang fisik tubuh ini nggak memungkinkan itu. Dan kenyataan inilah yang membuat kemudian banyak orang yang hanya bersandar kepada dunia ini, fisik ini, kemudian ketika melihat kenyataan ini menjadi putus asa. Tetapi tidak buat kita orang yang percaya, yang berharap pada janji Tuhan, pada karakter Tuhan sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tanggung jawab dan tekanan dari dunia ini menuntut perhatian penuh dari kita semua. Ya, kehidupan kita ya sebagai orang tua, sebagai pekerja, ya, tuntutan-tuntutan yang harus kita terima itu cenderung ya, kalau kita memberikan perhatian penuh kepada semuanya itu cenderung mengeringkan kehidupan batinia kita, memeras kehidupan batinia kita, membuat kita itu lapar dan haus akan kebenaran yang lebih besar sebenarnya. Nah, kalau kita terperangkap dalam sibuknya hidup ini, tuntutan-tuntutan hidup di dunia ini, kita berlahan-lahan akan kehilangan pandangan apa yang sebenarnya yang paling penting buat hidup kita. Ketika kita memberikan waktu, tenaga, dan pikiran kita lebih banyak kepada dunia yang akan hilang ini, yang akan musnah ini, maka kita akan bingung. Kita tidak tahu mana yang lebih penting dan mana yang harus diprioritaskan sebenarnya. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life mengatakan bahwa Allah sangat tegas tentang kehidupan yang hanya berfokus pada saat ini dan di sini, kepada dunia ini. Lalu karena berfokus pada dunia ini mengadopsi nilai-nilai, prioritas-prioritas, dan gaya hidup dunia di sekeliling kita. Jika kita tergoda dengan cobaan dari dunia ini, Allah menyebutnya dengan perzinahan rohani. Yakobus 4 pasal 4 ayat 4. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ini penuh dengan perangkap. Bagi kita yang lupa pada identitas kita sebagai perantau dan orang asing dunia ini, maupun bagi kita yang menghidupi identitas yang sadar bahwa kita perantau dan orang asing di dalam dunia ini. Dunia itu memberikan kita banyak sekali perangkap. Dunia ini dengan segala tipu dayanya mau kita merasa nyaman dan tentram di dunia ini dan melupakan sebenarnya identitas kita yang sebenarnya. Namun realitas yang suram di dunia ini, Bapak Ibu yang terkasih, bukanlah segala-galanya. Itu yang perlu kita ingat. Atau akhir dari kehidupan, cerita hidup kita. Di dalam cerita sedih selalu terselip ada harapan. Ya. Dan ini tidak mengherankan karena memang ada kehidupan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih besar daripada hidup yang sedang kita jalani saat ini sebenarnya. Dan kita yang beriman, kita bisa yakin bahwa harapan itu bukan cuma mimpi, tapi itu kenyataan. Allah yang datang kepada kita di dalam Yesus Kristus bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga memberikan kita hidup baru. Sebuah kualitas relasi yang tidak akan pernah habis dimakan waktu atau bersifat kekal. Suatu kualitas relasi yang melampaui ruang dan waktu. Di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah warga kerajaan sorga. Oleh karena itulah maka kita melihat bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Inilah identitas kita yang sejati. Di dunia ini kita perantau dan kita adalah warga negara sorga. Kita kita di dalam dunia ini harus kita pahami hanya sebagai sebuah perjalanan untuk kembali ke rumah Bapa. Ya. Ada yang mengatakan hidup ini adalah ziarah, ya. Tetapi masih ada tanggung jawab ketika kita melewati dunia ini kembali ke rumah Bapa di sorga.
Nah, identitas ini harus kita ingat betul-betul dan jangan pernah lupa bahwa identitas kita sebagai pendatang, hanya pendatang di dunia ini dan juga kita warga negara sorga itu diberikan kepada kita bukan cuma-cuma atau dibeli sebenarnya dengan harga yang sangat mahal. Petrus menggambarkannya ya di dalam perikop sebelum yang kita baca ini bahwa kita dibeli dengan harga yang mahal dengan melampaui emas dan perak karena dibeli oleh darah Kristus. Dan karena Kristus mati, melakukan karya terbesar, karya teragung ketika kita masih tidak tahu siapa diri kita. Karena dosa, karena tipu muslihat iblis, kita nggak tahu siapa kita sehingga kita tidak tahu bagaimana memprioritaskan yang terbaik. Yesus sudah mati buat kita supaya kita mengerti siapa kita sebenarnya. Dan makanya kita memuja Dia. Makanya kita tidak mau pernah lupa sebenarnya Bapak Ibu bahwa yang memberikan kita identitas bahwa kita warga sorga dan di dunia ini hanyalah sementara. Itu Yesus Kristus Tuhan kita. Kuasa kasih yang besar ini harus mengubah kita. Harus mengubah pola pikir kita. Harus mengubah nilai-nilai hidup kita dan tentu akhirnya cara hidup kita. Kalau tidak bisa berarti kuasa Kristus ini kurang besar kuasanya. Kalau kuasa Yesus ini besar, maka kita pasti berubah implikasinya. Dan oleh karena itu kita harus memperhatikan nilai-nilai hidup yang kekal. Kata Paulus ya, di dalam 2 Korintus 4:18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, jadi kita mulai memikirkan yang kekal, bukan yang sementara. Mulai berpaut, menempatkan perhatian kita kepada yang kekal, bukan yang sementara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat kita berfokus pada apa yang tak kelihatan, nilai-nilai yang kekal, maka kita akan memperoleh kekuatan untuk menolak keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini saya katakan pemurnian motif cara hidup di dunia ini. Dengan mengenal keinginan-keinginan kita dan menjauhinya. Ada pemurnian motif-motif di dalam hati kita. Pada saat kita menolak keinginan-keinginan daging yang mau membuat kita kembali kepada kehidupan lama, diperbudak oleh dosa, di situ dikatakan yang melawan jiwa, ya, melawan kehidupan, keinginan-keinginan itu. Ketika kita berani menolak, menjauhinya, maka terjadi pemurnian motif-motif di dalam diri kita. Nah, tanpa memahami dan meyakini identitas kita sebagai warga kerajaan sorga, Bapak Ibu yang terkasih, dan oleh karena itu kita adalah pendatang dan orang perantau di dunia ini, kita akan dengan mudah menyerah kepada keinginan-keinginan yang begitu kuat di dalam diri kita, keinginan daging itu. Nah, inilah yang saya pikir yang menjadikan Pak Juliari Batubara dan banyak dari kita yang dengan mudah menyerah kepada keinginan-keinginan daging dan kemudian jatuh di dalam dosa. Keinginan-keinginan daging itu kita itu sangat erat berkaitan dengan dunia yang cenderung memberontak kepada kebenaran-kebenaran Allah. Peperangan menjauhi atau menolak keinginan daging sangat penting untuk dimenangkan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kuasa kasih Kristus yang sudah mengalahkan dunia. Dia sudah lebih dulu mengalahkan dunia, oleh karena kita harus mengandalkan Dia. Bagaimana keinginan daging membawa kita kepada kematian? Saya mau sedikit menggali itu sebagai dasar dari perbuatan cara hidup yang benar. Bapak Ibu yang terkasih, ada hubungan antara pencobaan dan keinginan-keinginan daging kita. Apa hubungannya? Nah, dunia yang dikuasai oleh iblis menggunakan pencobaan atau godaan
untuk membuat kita jatuh di dalam dosa. Ia tahu kelemahan kita dan memasang perangkap supaya kita menyerah dan jatuh dalam dosa melalui godaannya. Nah, banyak orang Kristen yang merasa bersalah karena mengalami pencobaan. Banyak orang percaya yang merasa sedih dan merasa kalah karena mengalami pencobaan. Musuh kita iblis, pada waktu kita merasa bersalah, ya, merasa sedih, iblis sudah meyakinkan kita bahwa jika kita mengasihi Allah, maka kita tidak akan mengalami pencobaan. Dan kalau kita mengalaminya, berarti kita udah berdosa, kita udah bersalah. Dan oleh karena itu banyak orang Kristen yang kemudian meragukan imannya. Karena ia terus mengalami pencobaan demi pencobaan di dalam hidupnya, dan dia pikir dia nggak beriman, dia pikir dia kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun sebenarnya pencobaan dan berdosa itu dua hal yang sangat berbeda. Ini yang perlu kita ingat. Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, Yesus pun dicobai. Namun ia tidak terhasut oleh godaan tersebut, dan oleh karena itu dia tidak jatuh dalam dosa. Yesus mengalahkan setiap godaan yang menyerangnya. Yesus mengalami pencobaan, namun ia tidak berdosa. Dan oleh karena itu setiap orang percaya boleh mengalami pencobaan. Pasti mengalami pencobaan. Tapi kita bisa memilih untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan dan berbuat dosa. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15 mengatakan demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dosa lahir dalam hidup kita pada saat keinginan-keinginan daging kita bersatu dengan pencobaan, terbuai dengan pencobaan, menyerah terhadap pencobaan. Keinginan atau hasrat kita terpancing oleh pencobaan, dan keinginan kita yang berdosa, keinginan daging itu kemudian dikenyangkan oleh pencobaan-pencobaan, lalu dia menjadi kuat untuk melakukan dosa. Makanya pencobaan baru bisa menggoda kita ketika pencobaan tersebut atau godaan-godaan itu bertemu dengan keinginan-keinginan kita yang berdosa, keinginan daging tersebut. Kalau keinginan pencobaan itu enggak ketemu dengan keinginan kita enggak akan jatuh dalam dosa. Dan oleh karena itu pencobaan sebenarnya itu netral, tidak semua orang itu tergoda pada hal yang sama sebenarnya. Dan oleh karena saya katakan pencobaan itu sebenarnya netral, ya. Sebenarnya netral. Keinginan daging kita lah yang sebenarnya bermasalah, yang perlu kita lihat dengan saksama. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Ya, Alkitab mengatakan demikian. Keinginan daging berasal dari dunia ini. Dan di dalam Galatia pasal 5, Paulus mendaftarkan perbuatan-perbuatan daging itu. Ya, kalau kita membacanya kita ngeri sendiri sebenarnya. Begitu banyak. Keinginan daging, kata Paulus di dalam Roma, tidak mendapatkan tempat di sorga. Paulus menjelaskan dengan panjang lebar juga di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32 tentang keinginan manusia yang kalau diikuti terus keinginan-keinginan daging tersebut akan membawa kepada maut. Kita yang selalu melayani keinginan-keinginan kita itu adalah bukti bahwa Allah tidak ada dalam hidup kita. Kalau kita ikutin terus keinginan-keinginan daging kita, itu bukti bahwa Allah tidak hadir dalam hidup kita. Dunia ini selalu mengikuti keinginannya sendiri. Ketika seorang belum percaya kepada Kristus, dia tidak akan tahu bahwa keinginan-keinginannya itu berdosa. Atau kalau dia tahu, dia tidak punya kuasa untuk melawan keinginan-keinginannya tersebut. Dan dia tidak bisa menggali, menganalisa, merefleksikan betapa jahatnya keinginan itu. Dia cuma berkata, ya itulah saya. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Kristus, Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita punya opsi. Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Meladeni keinginan-keinginan tersebut atau menjauhi keinginan tersebut. Disitulah kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu yang terkasih. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tak berdaya dengan keinginan-keinginan roh tersebut. Keinginan-keinginan daging tersebut. Di dalam
Yakobus 1 ayat 13-15, di situ ada kata diseret dan dipikat. Nah, ini adalah istilah memburu, seorang pemburu ya. Biasa memikat buruannya ya, dengan apa yang diinginkan oleh buruannya. Ya. Keinginan atau hasrat kita akan pencobaan menarik kita kepada dosa. Ketika seorang pemburu ingin menangkap buruannya, Bapak Ibu yang terkasih, ia memakai umpan. Dan umpan itu biasanya sesuai dengan keinginan dari buruannya. Benar ya? Kita misalnya mau nangkap ikan, kita kan mancing ikan dengan makanan yang disukai oleh ikan. Atau apa saja. Ya, mau nangkap ayam, kita kasih makanan yang memang dia suka gitu. Dan itulah sebenarnya iblis, dia umpan dengan pencobaan yang kita sukai. Keinginan-keinginan kita yang kita sukai. Itulah pencobaan, natur dari pencobaan. Menggoda kita karena kita ingin sesuai atau di situ kita lemah. Jadi itulah pencobaan adalah umpan iblis ya, atau dunia ini kepada kita. Hasrat berdosa kita menarik kita kepada godaan dan kemudian lahirlah iblis. Jadi pencobaan ditambah dengan keinginan daging melahirkan dosa. Dua hal ini bekerja bersama-sama. Pencobaan dan keinginan daging melahirkan dosa. Dan memiliki status sebagai perantau pendatang di dunia ini. Dunia ini yang memiliki kebiasaan mengikuti keinginannya sendiri. Kita sebagai perantau, kita harus memahami pencobaan-pencobaan dan keinginan-keinginan kita. Harus tahu. Pencobaan saya itu tergoda dengan apa? Keinginan-keinginan saya apa? Kita harus mengoreksi diri kita sendiri sebenarnya. Karena kalau kita tidak bisa merefleksikan, menguji diri kita sendiri, maka kita akan hidup mengikuti keinginan kita karena dunia mengajarkan kita demikian. Oleh karena kita harus minta hikmat kepada Tuhan untuk terus memeriksa diri kita, untuk mengenal pencobaan-pencobaan kita. Pencobaan akan selalu ada, tetapi kita tidak mau bodoh, Bapak Ibu yang terkasih, dengan mendatangi pencobaan atau godaan-godaan di mana kita tidak berdaya mengatasinya sebenarnya. Jika saudara, Bapak Ibu sekalian bergumul atau lemah dalam hal hasrat seksualitas misalnya. Jadi kita jangan main internet pada waktu semua keluarga kita udah tidur malam-malam, kita main internet sendirian. Atau kita menyendiri dengan akses internet yang banyak, kita sendiri aja main. Dan kita tahu kita punya hasrat seksual yang luar biasa, yang nafsu kita gitu ya, kita bergumul dengan itu. Dan kemudian kita dengan sengaja masukkan diri dalam pencobaan dengan menyendiri di tempat yang gelap, hanya HP, lalu melihat hal-hal seperti itu. Itu kan bodoh sekali sebenarnya. Ya. Atau misalnya Bapak Ibu yang terkasih, kita lemah di dalam gosip. Ya, kalau kita tahu kita nggak bisa tahan nggak gosip, ya jangan pergi bersama-sama dengan teman-teman yang memang suka gosip. Itu kan memasukkan diri dalam pencobaan dan kemudian jatuh dalam dosa. Atau juga misalnya kita suka makan atau suka mabuk, ya jangan dekat-dekat dengan alkohol. Atau bergaul dengan teman-teman yang suka alkohol. Dan masih banyak yang lain, kita bisa menganalisa diri kita sendiri, di mana kita lemah. Dan kemudian saya itu sangat cepat jatuh kalau bagaimana. Orang yang suka makan, ya jangan suka ke buffet gitu ya. Dia akan melampiaskan nafsunya dan gak bisa mengontrol dirinya lagi. Gitu ya. Demikian juga dengan keinginan-keinginan daging kita semua. Kita tidak mungkin memadamkan keinginan-keinginan tersebut. Kita nggak mungkin, itu selalu ada. Pada zaman dulu dalam sejarah gereja, bapak-bapak gereja itu pergi ke padang gurun gitu ya, menyendiri. Untuk supaya apa? Supaya keinginan-keinginan dagingnya itu mati. Tetapi ini sia-sia, kenapa? Karena keinginan daging tidak mungkin mati. Tapi kita perlu sadar akan keinginan-keinginan tersebut. Dan berusaha mengontrolnya atau menggantikannya dengan keinginan-keinginan yang diingini oleh Tuhan. Kita perlu menghindari. Nah, itu yang dikatakan oleh Petrus di sini. Kita menghindari, menjauhi keinginan-keinginan tersebut. Oleh karena itu kita perlu senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Berjalan intim. Dan oleh karena itu doa itu satu hal yang sangat krusial.
Membaca dan merenungkan firman Tuhan itu satu hal yang sangat krusial. Supaya kita bisa menjauhi keinginan-keinginan daging yang melawan jiwa kita. Ada seorang menulis begini, jika kita memiliki keinginan-keinginan daging, mintalah Allah untuk menjauhkan kita dari pencobaan atau kesempatan untuk memuaskan keinginan daging tersebut. Jika ada pencobaan, kita memiliki pencobaan, jika ada pencobaan atau kesempatan, mintalah Allah untuk menyingkirkan hasrat atau keinginan-keinginan daging tersebut. Bapak Ibu, kita tidak akan sempurna dalam hidup kita, tetapi kita bisa menghentikan pola hidup berdosa, kebiasaan untuk menikmati keinginan daging kita. Jika kita dengan setia mengikuti dan taat kepada perintah Tuhan, maka kita akan dapat menggantikan nilai hidup yang berdasarkan keinginan-keinginan daging kita kepada nilai hidup yang berdasarkan firman Tuhan. Pada firman Tuhan. Kenneth Boa menulis ada dua nilai di mana sering tarik menarik dalam hidup kita. Ya, nilai yang bersifat sementara dan nilai yang bersifat kekal. Orang dunia ini mencari nilai yang sementara tanpa dia sadari. Orang Kristen, orang percaya memilih di antara keduanya, bisa memilih. Nilai sementara itu berupa kesenangan, pleasure, pengakuan manusia. Ya, kita mencari lapar dan haus pengakuan orang manusia. Mencari popularitas, mencari kekayaan dan status sosial, mencari kekuasaan. Dan dia katakan akibatnya apa? Kalau orang mencari hal-hal tersebut, akibatnya apa? Kekosongan, emptiness. Akibatnya apa? Delusion, khayalan. Hidup di dalam sebuah, bukan pada kenyataan, hidup dalam sebuah khayalan yang seperti kenyataan. Tapi sebenarnya itu cuma khayalan, karena pada akhirnya kosong semua. Akhirnya apa? Hidup dalam kebodohan. Itu kalau kita hidup di dalam nilai-nilai yang sementara. Sebaliknya kalau kita hidup dalam nilai kekal, apakah itu? Kita hidup mengenal Allah. Kita hidup mengakui bahwa Tuhan itu ada. Kita hidup sebagai seorang pelayan Tuhan. Bahwa segala sesuatu ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan, dan kita harus menatanya dengan baik dan bertanggung jawab untuk semuanya itu. Kita hidup dalam integritas dan karakter, kita hidup dalam kerendahan hati. Ini nilai-nilai kekal yang harus menjadi keinginan kita. Dan akibatnya apa kalau kita hidup seperti ini? Maka akan ada kepuasan, ada kasih, sukacita, damai yang memuaskan, kita puas. Ya. Kita hidup dalam realitas. Artinya kebenaran yang kekal. Kebenaran yang tidak akan berakhir. Satu kenyataan yang tidak akan berakhir. Artinya akibatnya Bapak Ibu yang terkasih, kita memiliki hikmat. Kita tahu bagaimana kita hidup. Kita tahu bagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini. Ada skillnya. Kita tahu. Kenapa? Karena ini akibatnya karena kita mengutamakan keinginan-keinginan berdasarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jika kita berhasil menjauhi keinginan-keinginan daging kita, maka perbuatan-perbuatan kita atau cara-cara hidup kita akan menunjukkan itu. Perbuatan kita, cara hidup kita, itu merefleksikan sebenarnya siapa kita. Kita harus yakin, percaya bahwa kita hanya perantau di dalam dunia ini. Bahwa rumah kita di sorga. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Karena kalau kita mengikutinya, maka kita akan terus jatuh di dalam dosa. Yang seperti yang dialami oleh mantan Bapak Menteri tersebut dan banyak dari kita. Kenapa? Awal mulanya karena kita nggak tahu. Makanya ada orang bilang, perubahan itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kadang orang itu, orang legalis itu kan aturan, ikut aturan. Kalau kita hidup hanya ikut aturan, kita tidak mungkin bisa selamat.
Karena kekuatannya dari luar, memaksa kita melakukannya. Hati kita enggak mau melakukannya, karena kita belum dijamah oleh Tuhan, karena Roh Kudus belum ada. Tetapi kalau perubahan itu dari dalam, pada satu pemahaman bahwa saya ini bukan milik dunia, saya ini milik Allah, rumah saya di sorga. Oleh karena itu saya harus menolak keinginan-keinginan itu. Maka itulah perubahan yang sejati dimulai. Formasi perubahan itu mulai terjadi. Dan di situ sebenarnya perbuatan cara hidup yang baik itu boleh dilahirkan. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga kemudian apa? Itu orang yang melihat kita memuliakan Allah. Dengan cara tertentu kita menginjili dunia ini. Dengan cara tertentu kita mewakili Tuhan di dalam dunia ini. Yang perlu kita perhatikan sama-sama, sekali lagi saya katakan adalah kita harus tahu pencobaan-pencobaan di mana kita lemah. Keinginan-keinginan kita yang kompatibel dengan pencobaan-pencobaan tersebut. Dan menjauh dari sana, mengontrol dari sana. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tinggal kami melakukan dalam kehidupan setiap hari apa yang sudah kami dengar. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus menguatkan kami, mengingatkan kami, mendorong kami, menguatkan kami. Agar kami bisa merecek diri kami sendiri. Melihat keinginan-keinginan kami yang tergoda oleh pencobaan-pencobaan yang ada di luar kami. Sehingga kami bisa menolaknya. Kiranya Roh Kudus terus menerangi hati kami. Agar kami tidak lupa bahwa kami bukan berasal dari dunia ini. Kami akan kembali ke rumah Bapa di surga. Tolong kami ya Tuhan, agar dalam hidup ini kami memiliki cara hidup yang baik. Bukan karena dipaksa oleh lingkungan kami, tetapi karena dorongan dari dalam hati kami yang sudah mengalami kasih Kristus. Terpujilah Tuhan, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.